You're gonna have to survive a dungeon. I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, My journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. UFC 300 benar-benar memiliki semuanya, dari pertarungan juara, pertarungan favorit penggemar, legenda olahraga, veteran dan pendatang baru. Tetapi ada satu pertarungan yang paling menarik, Charles Oliveira versus Arman Tsarukyan. Ini adalah pertarungan yang akan menentukan siapa yang berikutnya di divisi ringan untuk menantang sang juara Islam Makhachev. Seperti yang telah menjadi tema sekitar setahun terakhir di 155 pon, UFC telah memiliki nama mapan di posisi teratas yang menghadapi pendatang baru dan menakutkan yang menjadi favorit besar. Pertama adalah Gaethje dan Fiziev, kemudian ada Poirier dan Saint Denis, dan sekarang Oliveira versus Tsarukyan. Dengan satu-satunya perbedaan dari kesemua pesaing tersebut, bahwa Charles adalah yang terbaik di antara mereka, dengan para pemain yang lebih tua yang terus menghentikan pemain muda dalam perjalanan mereka menuju puncak. Pertarungan ini disertai dengan banyak pertanyaan dan alur cerita. Pertarungan gaya ini juga sangat bagus, dengan keduanya merupakan grappler terbaik dalam olahraga ini, namun juga memiliki kemampuan untuk mematikan kekuatan siapapun jika diberi kesempatan. Charles Oliveira telah menjadi superstar yang luar biasa bukan karena omong kosong atau lelucon apapun. Dengan 11 kemenangan beruntun untuk menjadi juara, diisi dengan bentuk ketangguhan ketika melawan banyak lawan level tinggi. Sebelumnya Oliveira adalah petarung 50-50 yang menunjukkan bakat dan keterampilan elitnya, namun seringkali kurang memiliki hati atau ketabahan yang dibutuhkan di puncak olahraga ini. Dia juga berjuang untuk menemukan divisi, melakukan pemotongan berat badan secara brutal hingga 145 pon, dan seringkali melebihi batas 146 pon. Semua ini terakumulasi sehingga prospek yang tadinya digemari menjadi sebuah renungan. Tentu saja dia adalah seorang petarung yang menarik, tetapi tidak ada lagi yang diharapkan menjadi penantang gelar abadi. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam diri atlet Brasil ini, dan meskipun ia terus-menerus diragukan, ia mengatasi segala rintangan untuk menjadi juara tak terbantahkan setelah mencetak KO atas Michael Chandler. Bahkan setelah itu dia masih diragukan dan tidak dihormati, dengan orang-orang yang mengklaim Dustin Poirier adalah juara yang tidak dinobatkan. Setelah mengalahkan penantang nomor 1, masih ada pembicaraan bahwa dia akan menyerah dari penantang berikutnya, Justin Gaethje. Bahkan dengan minggu pertarungan yang kontroversial karena penurunan berat badan dari Charles, dia menutup semua kebisingan dengan penyelesaian tegasnya atas Justin. Meskipun dia akhirnya berhasil menemui tandingannya dengan Islam Makhachev, namun dia mampu bangkit kembali dengan kemenangan KO di UFC 289, yang jelas menunjukkan bahwa Oliveira masih menjadi pesaing teratas di 155 pon. Sesuatu yang diragukan banyak orang setelah kekalahan sebelumnya. Menghadapi Arman Tsarukyan, Arman segera memantapkan dirinya sebagai prospek di divisi tersebut ketika ia masuk ke UFC. Dengan telah melakukan pertarungan singkat melawan Islam Makhachev dengan hasil kalah telak. Namun Arman mampu menjaga di semua pertarungannya, tetap kompetitif dengan beberapa pertarungan paling memuaskan dan tingkat tinggi di MMA. Setelah itu, terjadi peningkatan pesat dari Arman hingga menjadi seperti sekarang ini. Dengan satu-satunya kendala yang ia hadapi adalah kekalahan split decision dari semua pesaing utama Matthews Gamrot, yang merupakan hasil dari sebuah perampokan total di mata banyak penggemar. Hal yang juga sangat menarik tentang Arman saat ini dalam karirnya adalah dia berhasil mencapai puncak dengan masih banyak hal yang belum diketahui. Meski dia belum banyak menghadapi kompetisi tingkat atas dan bahkan kemenangan tertingginya terjadi saat melawan Beneil Dariush yang baru saja menerima KO brutal dari Charles Oliveira, Tsarukyan masih sangat muda, baru berusia 27 tahun, maka menghadapi Charles adalah ujian yang sama baiknya dengan melihat apakah ia sudah siap untuk perebutan gelar. Sekarang dengan melihat lebih dalam beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pertandingan ini, bagaimana mereka dapat memanfaatkannya untuk menjadi penantang nomor 1 di kelas ringan yang berikutnya. Dimulai dengan Charles. Alat terbaiknya adalah tekanannya.
Dan tekanan itu menjadi semakin berbahaya dengan betapa bervariasinya serangannya. Sementara tinju murninya solid dan kuat. Yang paling menonjol adalah permainan clinch-nya. Dia memiliki serangan lutut mematikan ke tubuh yang benar-benar membuat lelah para lawannya, seperti Dustin Poirier. Selain juga bisa memanfaatkan siku, dia juga sangat kreatif dengan permainan tendangannya. Semua senjata yang bersamanya terus-menerus berada di depan, dan tidak pernah memberikan waktu bagi mereka yang berdiri di depannya untuk berpikir. Dan secara spesifik ini dapat dilihat dalam pertarungan Justin Gaethje, bagaimana hal itu dapat mengganggu rencana permainan dan teknik lawannya. Charles juga memiliki kekuatan yang masih diremehkan, namun Gaethje pernah mengatakan itu adalah pukulan terberat yang pernah dia terima dan mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan. Dan dengan pukulan yang diremehkan itu, Do Bronx menjatuhkan Michael Chandler dan Beneil Dariush dengan bentuk yang cukup brutal. Hanya dengan Islam kesemuanya itu tidak berdaya. Namun ada satu hal yang masih menjadi satu penilaian bagi Oliveira. Ketika dia mampu sepenuhnya menetralisir bentrokannya dengan Makhachev di atas matras. Sekalipun Islam mampu menjatuhkan Oliveira, namun Do Bronx masih mampu mengupayakan beberapa serangan pukulan yang terkadang diwarnainya dengan upaya ground. Meski akhirnya dari beberapa caranya ini hanya membuatnya terjebak pada akhirnya. Ini diakibatkan ketika dalam menyerang Oliveira tidak terlihat mahir karena tingkat takedown-nya tidak terlalu bagus. Jadi melawan pegulat yang bagus bukanlah hal yang menyenangkan bagi Oliveira. Meski demikian, Oliveira memiliki bentuk pertahanan yang fenomenal terhadap serangan dari tendangan rendah. Dia terus-menerus mengambil kaki depannya untuk menghindari tendangan kaki sepenuhnya. Dalam pertarungan Gaethje, Charles menetralisir keberhasilan Justin dengan tendangan rendahnya. Meski demikian, ada satu lubang besar yang pasti ditemukan dalam permainan Do Bronx adalah pertahanannya, di mana Charles selalu meninggalkan kepalanya di garis tengah sepanjang waktu pertarungan. Artinya, selalu menonjolkan wajah dengan kesan siap untuk dihujam pukulan tanpa perlindungan apapun. Dan bentuk ini pastinya akan membuatnya terjatuh saat menghadapi lawan yang kuat dari beberapa striker yang berserakan di kelas ringan. Bukti terakhir dari bentuk kelemahan pertahanan Oliveira ini ketika melawan Islam Makhachev, di mana Islam berhasil memanfaatkan knockdown awal tersebut begitu ia terjatuh. Sesuatu yang patut menjadi perhatian dalam pertandingan mendatangnya melawan Arman Tsarukyan. Hal pertama yang menarik dari menyaksikan pertarungan Arman adalah bentuk tubuh dan atribut fisiknya. Dibandingkan dengan Charles, Arman lebih memiliki perawakan yang sangat berbeda. Dengan Oliveira memiliki tubuh besar dan massa otot yang solid. Arman jauh lebih kekar. Arman juga hanya seorang anomali atletik. Sifat eksplosifnya menutupi banyak kekurangan yang dia miliki secara teknis, dengan sifat atletis yang eksplosif dalam permainan tendangannya. Ia memiliki tendangan ke arah tubuh secepat kilat yang merupakan senjata favoritnya. Tendangan tersebut seringkali berfungsi sebagai cara untuk mengukur jarak dan bukannya jab seperti kebanyakan petarung lainnya. Arman tentu saja memiliki kekuatan nyata yang ditunjukkannya dalam beberapa kemenangan KO-nya. Namun teknik penyelesaiannya sedikit tertinggal. Tsarukyan tampaknya tidak selalu bisa menghubungkan tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas satu sama lain saat melakukan pukulan. Ini adalah sesuatu yang bisa dan kemungkinan besar akan dikembangkan seiring dengan bertambahnya pengalamannya di kaki. Pertarungan Dariush sangat sulit untuk dinilai karena dia bisa saja meningkatkan tangan dan permainan transisinya. Tetapi itu hanya berlangsung singkat dan sayangnya, Benny mungkin tertembak pada saat itu selain karena sudah menjadi petarung yang lebih tua. Arman juga pada dasarnya tidak melakukan apapun untuk menentukan keunggulannya dan karena tendangan yang begitu berat, mereka bisa mengenai posisi Tsarukyan. Kemampuan grapplingnya tidak dapat disangkal lagi. Arman tidak memiliki entry takedown murni terbaik. Namun disinilah terlihat bahwa dia lebih merupakan grappler dibandingkan pegulat murni. Petarung 27 tahun ini telah membuktikan sejak debutnya bahwa ia dapat bertarung melawan siapapun yang akan dia lawan. Tsarukyan juga mampu melakukan pertarungan ke ground dengan trip dan lemparan, yang membuat pertukaran clinch dalam pertarungan ini sangat menarik. Arman memiliki ground and pound yang mematikan, terutama dengan sikunya, yang jelas akan dilayani Charles Oliveira. Namun sepertinya pertukaran dari grappling kedua petarung ini akan berakhir di jalan buntu karena sebagian besar dari kekuatannya akan dibatalkan oleh keduanya. In audio. Ini bukanlah pertarungan yang mudah untuk diprediksi dengan cara apapun.
Ada begitu banyak hal yang tidak diketahui tentang Arman. Dia hanya menghadapi sedikit sekali persaingan teratas, sebagian besar karena keadaan yang tidak menguntungkan dengan pembatalan pertarungan, dan bahkan petarung terbaik yang pernah dia hadapi pada saat itu ketika melawan Islam, yang berada jauh dari puncaknya pada saat itu. Di sisi lain, meskipun Charles lebih dikenal daripada lawannya Arman Tsarukyan, hal ini juga membuat kita mengetahui lebih banyak tentang kelemahannya dan cara untuk mengalahkannya. Namun dengan semua hal yang telah terpajang dari Do Bronx sebagai striker dan grappler yang lebih baik dan telah memiliki banyak pembuktian, tampaknya ini akan menjadi satu pertarungan yang sangat menyulitkan bagi Arman Tsarukyan, meski tidak menutup kemungkinan lainnya untuk potensi kemenangan petarung Armenia tersebut. Dengan kemungkinan cara dan gaya terbarunya yang belum diekspos dari beberapa pertarungan sebelumnya, dan Arman memang harus mempersiapkan senjata barunya. Karena satu hal lainnya yang meyakinkan bahwa Do Bronx adalah lawan tersulitnya, Oliveira jauh lebih banyak memiliki persenjataan daripada Arman Tsarukyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.